Saya buka. Modulnya mana? Belum terbuka, sebentar. Ini dia. Share. Saya share modul juga di sini ya. Nah, ini dia. Sudah terlihat di layar kalian? Oke. Nah, kita cocokkan jawabannya, tapi sebenarnya saya lihat di pekerjaan kalian udah mayoritas benar. Nah, nanti sembari kalian melihat pekerjaan kalian ya, jangan-jangan ada yang keliru, nanti boleh dibenerin lagi. Jadi kalau yang sudah submit, di-unsubmit lagi, diambil lagi, kemudian dibetulkan, baru di-upload yang sudah benar ya. Jadi kalau modelnya Bu Helen seperti itu. Jadi di-upload sampai yang benar-benar sudah sempurna. Nah, nomor 1, ini jawabannya adalah 28 ya. Maksimumnya adalah 28. Di titik mana? Di titik berapa, Samuel? Titik berapakah yang nilainya 28? Sebentar Bu, saya lihat bentar Bu. Oke. Titik berapa? Nilai 28 apa ya Bu maksudnya? Yang nilainya 28 nomor 1 nih. Yang kan yang ditanya nilai maksimumnya nih, ketemunya 28. Nah, di titik berapa koma berapa? Titik sudutnya, titik pojoknya. Titik yang membuat harganya 28. Oh, ini Bu, di yang kalau saya di titik C itu di titik 4,8 Bu. Oke, 4,8. Iya. Oke. Nah, nanti kalian pakai kalimat itu ya, kalimat kalau waktu SD kan kalian juga udah belajar. Jadi kalau menjawab pertanyaannya seperti ini, jadi nilai maksimumnya adalah, kok merah ya? Nggak apa-apa ya. Adalah 28 di titik, ada beberapa yang sudah mencoba mengisi seperti ini. Nah, seperti itu ya cara jawabnya ya. Jadi nilai, ini saya geser. Jericho join. Seperti itu. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah 28 di titik 4,8 gitu ya. Kemudian yang nomor Jericho. Ya Bu, halo Bu. Kenapa? Saya nge-lag buat Bu. Pas mau masuk lempar-lempar terus. Oh, remote internetnya. Kamu pakai WiFi apa pakai ini kuota? Wifi. Oh, WiFi-nya lagi itu ya. Sering gitu ya, Jericho ya? Iya. Oke deh. Saya pikir kamu lupa deh tidur. Enggak ya? Nomor 2. Nah, nomor 2 ini jawabannya adalah berapa ya, Maurel? Nomor 2 berapa jawabannya? Dua itu 2, bentar Bu, salah. 150. 150. Oke. 150 kok ada titiknya. 150. Di titik berapa koma berapa? Titik 5,0. 5,0 ya, betul. Jadi nanti kalian menuliskan, jadi nilai maksimumnya adalah 150 di titik 5,0 gitu ya. Nah, bagi yang masih keliru, jawabannya kok nggak sama. Nah, dibetulkan lagi ya. Kemudian nomor 3 nih, yang ditanya minimum ya. Nomor 3, itu jawabannya berapa ya, Gabriel? Jawabanmu berapa? Nomor 3. Kalau nomor 3 saya jawabannya 2,8. Kok 2,8 ya? Yang teliti, Gabriel nih mesti ngitungnya karena nggak teliti nih. Anin, jawabanmu berapa, Nin? Yang nomor 2 ya, Bu? Nomor 3, Nin. Oh.
Saya nilai minimumnya 2,2. 2,2. Nah, Gabriel dicek lagi ya. Kamu mesti salah ngitung di mananya gitu. Dibenerin lagi. Ya, di titik berapa koma berapa, Nin? 3,5 sama 8/5. 3/5. Ya, pakai pecahan aja ya, jangan pakai desimal karena titik itu kan udah ada komanya. Nanti kalau pakai desimal, koma desimal kan susah bacanya. Begitu. Oke. Sekarang satu lagi nomor 4. Nomor 4. Jawabannya berapa, Catherine? Jawabanmu? Saya jawabannya 10. 10. Betul. Di titik berapa koma berapa, Catherine? Saya 0,1. 0,1. Ya, sip. 0,1. Oke. Nah, ini jawabannya yang nomor 1 sampai 4 ya. Jericho, kamu belum upload jawaban di GCR lo ya? Jer. Mana Jericho? Jer, kamu masih ada kan? Iya Bu, kenapa Bu? Oh, kamu belum upload jawabanmu nomor 1 sampai 4 di GCR lo ya? Jangan lupa. Oh ya, oke, saya Bu. Udah ngerjain kan? Jer. Udah tapi belum selesai. Oh, enggak apa-apa. Yang kan biasanya kan nggak cuma selembar tuh. Nah, lembaran yang sudah selesai langsung kamu upload aja. Nggak usah disapit dulu, nggak apa-apa ya. Biar nggak Betul, Bu. hilang. Oke. Jadi sembari biar Bu Helen juga lihat prosesmu. Nah, apakah dari nomor 1 sampai 4 ada yang mau bertanya? Saya beri kesempatan dulu buat bertanya nih. Sebelum kita lanjutkan ke soal cerita. Ya, silakan. Mau tanya, Bu. Boleh, silakan apa? Kan itu kalau dari maksudnya kan kita disuruh cari nilai maksimum atau minimum. Nah, itu kan kita pakai koordinat terus dimasukin ke fungsi. Nah, yang Betul. pertama. Nah, itu koordinatnya dari apa tuh yang titik perpotongan itu kan, Bu? Itu dicoba semuanya atau pilih salah satu aja? Kalau kamu pakai uji titik sudut, berarti semuanya dicoba, Katrina. Yang nanti tinggal dipilih yang membuat maks di mana gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Kita ke sini. Kembali ke sini. Nah, ini perhatikan. Jadi, ini kan titik pojoknya nih. Titik sudutnya adalah 0,3, kemudian eliminasi ya, garis miring-miring ini 1,1 dapatnya, kemudian titik C nih. Ini kan udah kelihatan nih, X-nya 2 ya. X-nya 2 masukkan ke garis ini, kalau X-nya 2 ya udah berarti Y-nya 0 kan, 2,0. Nah, titik sudut itu semuanya, titik pojok semuanya itu kita substitusi ke fungsinya, semuanya, Katrina. Kemudian nanti pilih, nah kita sedang mencari apa nih? Oh, ternyata maksimum, ya udah bandingkan dari 3 nilai ini, yang paling besar mana? Oh, ternyata yang ini. Minimum, sorry. Minimum, berarti yang ini jawabannya. 8. Gitu, Katrina? Paham? Itu titik pojok tuh ada itu sama bedanya apa sama yang itu tuh yang di bawah itu titik potong. Oke. Titik potong itu belum tentu menjadi titik arsiran, titik pojok ya. Nah, kalau ini nih gini. Garis ini memotong sumbu X di berapa koma berapa, memotong sumbu Y di berapa koma berapa. Yang garis kedua nih, kemudian dia eliminasi kan. Nah, habis itu kalau ini tanpa gambar ya. Nah, karena dia yang ini udah beda cara nih. Karena dia yang ditanya minimum, maka ini kan wilayah terbuka. Pasti arsirannya ke atas. Kita udah bisa membayangkan sendiri ya. Pasti daerah DP-nya ke atas. Itu. Karena DP-nya ke atas, maka bandingkan nih. Perpotongan sumbu X, maka kita ambil yang besar. Nah, ini yang kita ambil. Oke, karena minimum, maka yang lebih besar yang kita ambil. Nah, yang ini yang kita ambil. Gitu? Nah, ini dia. Kemudian pasti perpotongan antara dua garis ini juga menjadi titik ekstrimnya dari arsiran. Gitu, Katrina? Paham? Oke, paham. Oke, tapi kalau garisnya banyak belum tentu ya, dari eliminasi itu menentukan. Jadi kalau misalnya gini, saya beri ini misalnya kayak gini. Gambarnya nanti kayak gini. Garisnya itu ada 1, kemudian 2, kemudian 3. Misalnya garisnya seperti ini,
Kemudian daerah penyelesaiannya itu yang di mari. Nah, ini DP-nya ada di sono. Berarti yang titik sudutnya yang mana nih, Katrina? Coba kamu bikin annotate di sini. Kamu pilih titik sudut daerah penyelesaiannya yang mana aja. Supaya nanti nggak keliru memilihnya, karena nggak semuanya titik sudut yang ada di situ itu menjadi penyelesaian ya. Coba Katrina, kamu bikin annotate titik-titik yang menjadi penyelesaian di mana aja. Ini Bu, DP-nya saya yang masih keluar. bingung, Bu. Ini DP-nya ke Masih sini saya nih. bingung. Nih, DP-nya yang ke sana nih, daerah penyelesaian ya. Titik sudut, Ya. titik pojok itu harus kena arsiran. Oke. Paham? Ya, Paham. udah sekarang kamu pilihin titik sudut yang digambar ini mana yang kena arsiran, yang menjadi daerah penyelesaian yang mana? Yang ini bukan sih, Bu? Bikin annotate. Betul. Terus? Betul. Terus? Ya, betul. Ya. Hanya itu? Ada lagi kah? Kayaknya ini aja deh, Bu. Cukup. Oke. Nah, perhatikan. Berarti yang ini kita sudah tahu nih, garis ini memotong sumbu Y di berapa koma berapa ya. Nah, cari yang ini. Perpotongan garis dengan sumbu Y, gitu. Maka nanti dikasih label nih, ini garis 1, ini garis 2, ini garis 3. Biar nggak ketukar ya, ini garis 1, 2 gitu. Nah, supaya kalian nggak keliru ambil titiknya. Nah, ini adalah, oh ternyata ini perpotongan garis 3 terhadap sumbu Y. Cari di sini, gitu ya. Nah, kemudian yang ini juga nih, ini perpotongan garis 1 terhadap sumbu X. Nah, cari di sini tempatnya. Nah, kemudian yang titik ini, karena melayang nih, berarti eliminasi nih. Eliminasi garis 3 dan 2. Dapatlah titik ini koordinatnya, oke? Kemudian yang ini nih, ini perpotongan garis 1 dan jangan keliru ya, 2. Nah, ini berarti 1 dan 2, eliminasi dapat yang ini. Nah, kalian tidak perlu mengeliminasi, tidak perlu mencari, ini titik sudut ini tidak perlu. Kenapa? Karena dia di luarnya DP ya, ini tidak perlu. Jadi, garis 3 dan 1 tidak perlu dieliminasi karena dia titik potongnya di luar arsiran. Paham ya? Nangkep? Oke, jadi yang dicek adalah titik-titik yang ini tadi, ada 4 titik ya, yang kena arsiran. Oke, Katrina, apakah yang lainnya? Ada yang mau bertanya mengenai ini pertanyaan Katrina tadi? Semakin paham ya? Oke, tadi yang menentukan titik ekstrimnya tadi. Oke, kalau sudah berarti ini adalah langkah-langkah kalau misalnya kalian mau coba yang tanpa gambar, boleh. Asal kalian benar-benar ada gambaran ya. Sudah benar-benar tahu persis itu adalah titik-titik yang dilalui arsiran. Jangan sampai nanti kalian mencoba yang tanpa gambar, ternyata ya salah. Kan rugi ya. Jangan sampai. Oke, sekarang kita masuk ke soal cerita ya. Ini saya hapus. Kita ke soal cerita sekarang. Nah, ini dia. Mana? Nih. Nomor 5678, 4 soal. Oke. Nomor 5. Nah, kalau kalian dapat soal cerita, clue-nya adalah pertama, cari dulu permasalahannya. Dia adalah permasalahan max atau min. Itu dulu temukan ya, karena kunci pertama adalah di situ. Nah, saya mau tanya sama Michael nih. Mike, nomor 5 ini permasalahan max atau permasalahan min? Maksimum, Bu. Maksimum, oke. Kamu ketemu dari sini ya. Biasanya ada di kalimat terakhir di soal cerita tersebut. Nah, masih lagi, Michael. Yang mau dimaksimumkan apa, Mike? Skornya, Bu. Skor, betul sekali. Nah, skor tentang apa, Mike? Kenapa, Bu? Skor tentang apa nih? Skor tentang ini, Bu. Ujian, Bu. Ujian. Ujiannya itu mengerjakan soal apa?
Jadi ada soal tipe A dan tipe B. Nah, ini dia. Temukan dua variabel setelah dapat permasalahannya. Kemudian yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan itu apa? Kemudian berikutnya adalah temukan dua variabel. Nah, berarti tipe A itu jadi X, tipe B itu jadi Y. Nah, kalau sampai variabelnya, kita sudah bisa menentukan fungsi tujuannya dulu nih. Kita buat nih, fungsi tujuan. Nah, ini saya ajarkan yang tanpa memakai tabel ya. Fungsi tujuannya apa tadi? Maksimum. Kita mau cari maksimum. Siapa yang mau dimaksimumkan skor? Oke. Nah, ini garis rule untuk membuat model matematikanya ya. Kemudian kita bisa menuliskan nih fungsi tujuannya f x, y x, y. Nah, ingat x-nya adalah soal A, y adalah soal B. Nah, sekarang Michael. Skor untuk soal tipe A itu berapa? Berapa skor untuk soal tipe A? Michael. 4, Bu. 4. Berarti kan 4 tipe A kan? Kan kita nggak tahu si Awan itu mengerjakan tipe A berapa soal. Ya udah 4 kali X gitu ya. Nah, kemudian kan pasti kalau jumlah skor kan pasti ditambah. Nah, sekarang yang tipe B? 6, Bu. 6. Oke, berarti 6Y. Nah, begitu. Ini adalah fungsi tujuan, selesai. Nah, berikutnya ada fungsi tujuan, ada syarat. Nah, yang berikutnya kita buat adalah syarat. Nah, syaratnya adalah, nah kita baca nih, kita lihat angka-angkanya. 4 tadi sudah kita pakai, kita eliminasi. 6 tadi angkanya juga sudah pakai. Nah, kita tinggal lihat angka-angka yang lain yang belum kita pakai nih. Ada angka 20, ada angka 3. Semua angka ini harus masuk ke pertidaksamaan kita ya, syarat kita nih. Ada 5 juga, ada 15 juga. Nah, berarti syarat kita yang pertama apa, Michael? Syarat yang pertama. X plus Y X kurang plus dari Y. sama dengan 20. X plus Y kurang dari sama dengan 20. Nah, tadi kan ada yang belum terlalu paham nih. Kenapa kurang dari? Michael, alasannya apa? Kenapa kurang dari? Kenapa nggak lebih dari? Nah, kan ini Karena yang dibicarakan kan itu kan bahasa diharuskan, berarti itu maksimal 20 soal. Oke, karena diharuskan. Kalau misalnya nih, dari menerjemahkan kalimat ini, kata-kata ini ternyata ada yang belum paham juga. Clue apalagi yang bisa dipakai untuk meyakinkan supaya tanda ini benar? Apalagi, Mike? Selain ini, selain kata-kata diharuskan. Apa kira-kira? Bayangkan di realitanya aja saat kamu sedang mengerjakan ujian. Nah, itu. Bayangkan ini kan real ya. Soal program linear itu soal-soal yang real. Jadi bisa dibayangkan. Apalagi selain dari kata-kata diharuskan. Clue-nya supaya nanti bisa cepat menentukan di soal-soal cerita yang lain. Apa tahu nggak, Mike? Mungkin yang lainnya bisa bantu, Michael? Clue yang lainnya nih, kalau misalnya memahami kata-kata ini kok masih susah nih, belum terlalu yakin nih apakah dia benar-benar kurang dari. Nah, temukan clue yang lain apa? Tempat untuk pertolongan yang berikutnya. Ya, siapa tahu ada yang lainnya yang bisa. Saya boleh coba jawab. Ya, boleh. Apa? Kalau kemarin saya ingatnya waktu itu maksimum itu tandanya selalu kayak kurang dari, terus kalau minimum dia tandanya selalu lebih dari. Itu sih yang saya ingat, Bu. Oke, sip. Zevanya benar. Jadi, kalau soal cerita itu sebenarnya kalian lebih gampang. Asal kalian dapat clue-nya. Nah, kenapa ini tadi saya lengkirin clue-nya? Karena dari clue ini, kalian bisa menetapkan dengan pasti nih tanda pertidaksamaannya kalau yang masih belum terlalu yakin ya. Berarti karena kan jumlah soalnya 20. Berarti karena dia permasalahan maksimum, berarti dia harus kurang dari
sama dengan 20, nggak mungkin lebih besar dari 20 ya, supaya dia persoalan menjadi maksimum. Maksimum itu berarti wilayahnya harus tertutup ya, harus ke dalam. Nah, harus wilayah di sini. Kalau lebih dari nanti kebuka ke sana, nanti maksimumnya nggak dapet, tak terhingga gitu ya. Kebayang ya? Jadi nanti kalau dari bahasa soalnya tidak terlalu paham untuk membuat tanda kurang dari atau lebih dari, maka pastikan persoalannya dulu, max atau min, maka nanti syaratnya mayoritasnya akan berlawanan dengan persoalannya, itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke syarat berikutnya. Masih sama Michael ya, Mike. Syarat yang berikutnya apa, Mike? Tadi angka 20 udah dipakai ya. Oke. X lebih besar sama dengan 3. X lebih besar dari 3. Terus? Gimana? Harusnya kurang dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 12, Bu. Salah, Bu, bentar. 3 kurang dari sama dengan X, ya. Mau kurang dari digabung sama ya? dengan 12. Oke, Iya, Bu. mau digabung. Sip. Berarti 3 dulu yang ditulis. 3 kurang dari X kurang dari 12. Oke. Nah, tadi saya sebenarnya sengaja, Michael. Tapi bacanya sebenarnya benar, X lebih besar dari 3 dan X kurang dari 12. Sebenarnya benar, saya cuma ngetes Michael aja. Oh, ternyata Michael pinter deh. Oke, sekarang yang berikutnya, Mike. Yang 3 udah kepake, 12 udah kepake. Yang berikutnya? Bentar ya, Pak Himawan telepon. Bentar, Mike. Pak Himawan Oke, telepon. Bu. Siap, Bu. Nggak jadi, sudah ditutup. Oke, yuk yang selanjutnya. 5 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 15, Bu. Kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 15. Ada lagi syaratnya, Michael? Ini udah kepake, ini udah kepake. Masih ada lagi nggak? Ada lagi nggak syaratnya? X lebih besar X dari lebih besar dari 0 0 dan Y lebih besar sama dengan Y 0. lebih besar. Oke. Sip, betul. Udah selesai ya, habis ya? Oke. Ini sudah jadi model matematikanya. Apakah ada yang mau bertanya nih tentang model matematika nomor 5? Ada yang belum jelas? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh. Apa? Jadi saya masih bingung, Bu, kalau di soal cerita penggunaan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, ini fungsinya supaya dia konteks pembicaraan kita ada di kuadran 1. Harus ada di kuadran 1. Nah, maksudnya itu, Michael. Jadi disyaratkan X dan Y kita itu selalu barang ya, berkaitan dengan barang kalau di soal cerita. Maka barang itu kan nggak mungkin minus, minimal 0 ya. Kalau 0 itu berarti barangnya nggak ada. Jelas, Michael? Gimana, Bu? Tadi putus-putus ya? Iya, Bu. Oke, nih. Jadi syarat X lebih besar dari 0 sama Y lebih besar dari 0 itu supaya gambar kita nanti ada di wilayah kuadran 1. Kuadran 1 itu artinya pembicaraan kita X dan Y itu adalah barang yang real, nyata. Minimal 0. 0 itu adalah barang itu nggak ada gitu ya. Kayak ini nih, soal nomor 5. Soal tipe A. Tipe A kan minimal 0. 0 itu berarti nggak ada soalnya. Kalau minus nggak mungkin, ya kan? Paham ya? Oke, maka kalau soal cerita pasti mengikuti X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Barangnya harus nyata.
Paham ya, Michael ya? Paham, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Soal nomor 5? Boleh. Sebentar, ini. Itu syarat X dari bisa Heeh. 0 sama J lebih dari 0 itu wajib ditulis, Bu. Ya, betul sekali, Kalista. Atau mau. Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Bisa ya? Paham ya? Oke. Jadi kalau yang ini nih pokoknya kata-kata ini harus benar-benar paham ya. Nanti kalimatnya bisa saya ganti-ganti nih. Sedikitnya itu artinya apa? Minimal, tidak lebih dari, sedikitnya tidak lebih dari, itu bahasanya sering muncul ya. Oke. Nah, nanti ini silahkan digambar nih model matematikanya ya, pertidaksamaannya digambar. Ini langkahnya sama lagi kayak nomor 1. Sebentar. Jadi setelah modelnya jadi, langkah selanjutnya itu sama dengan yang nomor 1 sampai 4 tadi ya. Kalau jadi yang nomor 1 sampai 4 itu modelnya sudah ada. Jadi tinggal digambar, kemudian dilanjutkan ya, titik sudutnya di mana, substitusi ke fungsi tujuannya. Tinggal dipilih deh maksnya di mana, minnya di mana. Oke. Nomor 5 nanti jawabannya sebentar kalau saya ingat jawabannya berapa ya? Skor ini kayaknya 110 nih. Coba deh nanti sambil di ini ya, dicek ya, apakah benar Bu Helen. 110 skornya, nomor 5 ya. Oke, nomor 5 nggak ada pertanyaan ya. Silakan dicatat supaya nanti kalian tinggal melanjutkan. Sekarang nomor Bu, 6 ya. saya mau nanya, Ya, Bu. apa? Boleh. Nomor 5, Bu, sebentar. Kalau misalkan X-nya kita ambil 7, Y-nya harus 13 nggak, Bu? Kalau misalkan X-nya buat naruh titik. diambil 7. Y-nya harus 13 atau gimana, Bu? Kan syarat yang pertama tuh X plus Y kurang dari sama dengan 20, Bu. Oh, makanya ini harus digambar dulu, Jocelyn. Supaya tahu daerahnya ada di mana gitu ya. Titik-titik sudut arsirannya ada di mana. Ya, Jocelyn ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, pokoknya harus cek pakai gambar supaya tahu persis bahwa yang diambil itu nggak keliru titiknya ya. Karena kan ini ada syarat-syaratnya, harus di dalam syarat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 6 ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan nomor 5, kita lanjutkan nomor 6. Saya hapus ya. Oke, nomor 6 sekarang. Nomor 6. Nomor 6 ini permasalahan max atau min nih, Cindy? Max atau min? Max, Bu. Max, oke. Apa yang mau dimaksimumkan, Cindy? Bunga uangnya. Bunga, oke. Bunga dari uang yang ditabung ya. Nah, uangnya ditabung di mana, Cindy? Di bank. Oke, nah berarti bank inilah yang jadi variabel ya, X dan Y. Karena banknya ada 2 nih. Oke, sudah jadi X dan Y-nya. Sekarang tinggal membuat fungsinya ya. Nah, ini sekarang kita tulis di sini. Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya adalah masih max. Memaksimumkan, apa yang mau dimaksimumkan? Keuntungan. Salah, bunga. Oke. Bunga yang mau dimaksimumkan. Nah, bunganya kan ada 2 bank nih. Berarti yang memberikan bunga itu adalah bank A dan bank B itu sebagai X dan Y. Nah, Fx, Y sama dengan. Berarti di bank A bunganya berapa, Cindy? 6%. Berarti 6%. 100 ya. Biarkan pakai persen dulu nggak apa-apa. Biarin persen. Oke. Nanti kalau udah ketemu maksimumnya, baru diangkakan ya.
Jadi ini kita menghitungnya pakai persen dulu supaya angkanya nggak terlalu besar. Kemudian nanti kalau sudah ketemu titik yang pembuat maksimumnya, persenan maksimum, nah itu di titik berapa baru diangkakan di titik tersebut gitu ya. Nah ini fungsi tujuannya udah jadi. Sekarang fungsi syaratnya nih. Syarat. Nah, syaratnya apa Cindy? Ini angkanya yang sudah dipakai saya buang nih, 6 sama 6%. 6% sama 6,5. Angka yang belum keluar, Cindy jadikan syarat. Apa syarat pertama? X lebih dari 2, X kurang dari 14. Bentar, X lebih dari 2, X 14. Oke. Di bank A ya. Ya. Syarat yang berikutnya. Ini 2 sudah, 14 sudah. Berikutnya. Y lebih dari 0, Y kurang dari 15. Oh, oke. Kamu bikin yang seperti ini. Kurang dari 15. Oke. Ada lagi? 15 udah. Ada lagi? Berapa sini? X tambah Y sama dengan 22 nggak sih, Bu? X tambah. Ya, betul. Karena kan ada kata-kata atau keduanya, gitu ya. Berarti X plus Y. Kalau misalnya hanya kurang dari ya tadi ya. 22. Kalau hanya di bank A berarti Y-nya 0 kan gitu. Kemudian kalau hanya di bank B berarti X-nya 0. Atau kalau di keduanya ya X-nya berapa juta dolar, Y-nya berapa juta dolar gitu. Ada lagi Cindy yang belum? Udah sih, Bu, kayaknya. Oke, nah ini tadi perhatikan Cindy sudah menuliskan Y lebih besar dari 0 di sini ya. Nah ini sebenarnya X kalau lebih besar dari 2 artinya X sudah lebih besar dari 0 ya. Nah, oke. Kalau ini sudah selesai ya udah, ini tinggal digambar ya. Ini mirip dengan yang nomor 5 tadi nih. Karena di antara ya, interval. Yang miring cuma satu garisnya. Ini digambar dulu supaya dapat daerah penyelesaiannya, kemudian tentukan titik sudutnya. Baru kalian masukkan ke fungsi tujuannya, masukkan ke sana, biarkan dalam persen. Nanti ketemu persenan yang besar itu di titik sudut yang mana, baru diangkakan ya di titiknya itu. Kalau misalnya nih ketemu ternyata maksimumnya ada di titik 5,3 misalnya, ya udah 5-nya substitusi ke X ya. 6%, 6 per 100 kali 5 ditambah 6,5 per 100 kali 3 gitu. Nanti diangkakan. Nah ini jawabannya nanti dalam bentuk dolar ya, diuangkan. Nah ini Bu Helen lupa nih angkanya berapa. Nanti silakan dilanjutkan. Apakah ada pertanyaan nomor 6? Ibu, saya mau Ya. order dulu aja. Oke. Ya. Itu untuk yang syarat 0 kurang dari Y kurang dari 15 itu bisa kalau kita bikin cuma Y kurang dari sama dengan 15 aja nggak, Bu? Boleh. Oh, Y kurang dari sama dengan 15. Tapi jangan lupa kamu mensyaratkan di sini Y lebih besar dari 0 ya. Supaya di kuadran 1 ya. Ya, oke, Bu. Oke. Ya, ada lagi? Tadi siapa? Saya mau mastiin aja itu tadi maksudnya 6% X plus 6,5%-nya itu gara-gara ditanyanya bunganya kan, Bu? Benar. Oke. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Enggak ya? Sip. Oke, nanti tinggal dilanjutkan ya. Ini modelnya sudah dibuatkan. Sudah dicatat? Kita lanjutkan ke nomor 7 dan 8 ya. Oke, saya hapus. Sekarang nomor 7.
Nomor 7, ini adalah permasalahan max atau permasalahan minimum nih, Kalista? Max atau min? Maksimum, Bu. Serius. Nomor 7, maaf, Nomor Bu. 7. Minimum. Minimum, oke. Dari sini ya. Apa yang mau diminimumkan, Kalista? Pengeluaran pembelian tablet, Bu. Oke, pengeluaran pembelian tablet. Berarti kita tahu nih tablet pertama itu adalah X, tablet kedua itu adalah Y. Nah, dapat fungsi tujuannya. Nah, kalau langsung itu biasanya kalian langsung ketemu fungsi tujuannya terlebih dahulu ya. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan, fungsi objektif, fungsi sasaran, sama ya. Ini minimum. Apa yang mau diminimumkan? Pengeluaran. Oke. Berarti fungsi tujuannya adalah F X, Y sama dengan. Nah, tablet pertama harganya berapa, Kalista? 400X, Bu. Oke, berarti 400X di sini. Kemudian tablet yang kedua? 800Y. Oke, 800 ya. Sip, udah jadi fungsi tujuannya. Kita simpen dulu. Nah, fungsi tujuan itu fungsinya hanya dipakai saat titik sudut, titik pojok akhiran udah dapat ya. Disubstitusi buat menentukan min max-nya. Nah, sekarang syarat. Kita cari syaratnya. Nah, syaratnya tadi yang angka yang sudah kita pakai kita buang nih 400, 800 kita buang. Syaratnya Kalista apa? Sebentar, Bu. Nah, ini udah beda ya sama yang nomor 56 tadi. Nah, kalau seperti ini kalian masih bingung nggak bisa cepet langsung, maka supaya kalian teliti, buatlah tabelnya dulu. Tabel. Nah, ini berarti tadi tablet 1 ya. Tablet 1 ini adalah X, tablet 2 ini adalah Y. Jadi yang jadi XY itu jadikan di baris ya. Nah, kemudian kolom yang berikutnya, temukan variabel lain selain tablet 1 dan 2, Kalista. Variabel apakah yang ada di soal nomor 7? Selain tablet. Ini, Bu. Memerlukan 20 vitamin A. Oke, berarti vitamin A sama vitamin B itu jadi kolom. Nah, di sini kita bikin vitamin A sama persamaan vitamin B. Nah, berarti vitamin variabel yang lain nanti jadi persamaan syarat kita, gitu ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya dulu nih. Kita masukkan angkanya. Vitamin A di tablet pertama berapa unit? 5, Bu. 5. Nah, kemudian vitamin B-nya di tablet pertama berapa? 3. Jangan keliru ya memasukkan angkanya ya. Vitamin A di tablet kedua? 1. Sorry, Bu, 10. Nah, jangan ketukar. Vitamin B-nya? 1. Oke, nah kalau angka ini sudah jadi, nanti persamaannya itu arahnya X plus Y. Nah, X plus Y berarti ke bawah ya, jangan ke samping ya. Jangan 5X plus 3X ya, nanti kan ini miliknya X. Harus ke bawah, supaya nggak keliru. Nah, sekarang kita dapat syarat yang pertama itu tentang vitamin. Nah, ini supaya nggak keliru. Syarat pertama adalah fit A. Nah, syarat yang kedua adalah fit B. Vitamin ya maksudnya ya. Nah, begitu. Oke. Nah, kita buat persamaannya sekarang. Vitamin A itu adalah di tablet pertama 5. Berarti di sini 5X. Ditambahnya jangan 3, tapi 10 ke bawah ya. 10Y. Oke, sekarang kita lihat nih.
Kebutuhan vitamin itu berapa vitamin A, Kalista? 20, Bu. Oke, 20. Nah, ini kan dia bilang memerlukan nih. Berarti tandanya kurang dari atau lebih dari? Lebih dari. Lebih dari. Oke, kenapa lebih dari? Karena minimum, Bu. Ya, sip. Betul sekali, Kalista. Karena minimum, biar kita nggak usah puyeng-puyeng ya. Kalau minimum ya udah pasti pertidaksamanya lebih dari. Atau kalau kalian mau pakai logika, Bu, nanti kalau lebih dari overdosis dong. Nah, kan kalau vitamin nggak ada istilah overdosis ya. Kalau vitamin kurang justru malah dia kurang vitamin nanti jadinya pertumbuhannya nggak maksimal gitu ya. Jadi kalau vitamin itu berlebih nggak apa-apa. Nanti tubuh akan membuang dengan sendirinya. Nggak bikin overdosis kalau vitamin. Kecuali kalau obat-obatan ya. Oke, sekarang yang vitamin B. Persamaannya berarti 3X plus Y. 3X plus Y. Oke, kemudian kebutuhannya? Lebih besar dari 5. Oke, 5. Sip. Ada lagi syaratnya, Kalista, selain 2 ini? X lebih besar daripada 0. Oke, ya supaya dia ada di kuadran 1 ya. Batasnya adalah 0,0 tuh. Lebih besar dari 0. Oke, jadi model kita tinggal digambar ya. Nah, syaratnya ini digambar, kemudian tentukan daerah penyelesaiannya, titik sudutnya, baru masukkan ke fungsi tujuannya. Nanti cari yang paling kecil karena minimum ya. Begitu. Kalau mau pakai yang tadi, cara yang tanpa menggambar tadi, yang pakai tabel tadi boleh juga. Tapi yang teliti ya, titiknya jangan sampai keliru ambilnya. Oke, nah ini nanti nomor 7 ini jawabannya berapa ya? Sebentar, saya ingat nggak ya? Vitamin. Oh, ini kayaknya RP 1600 nih. Biar kalian nanti gampang mencocokkan ya. Nanti kalau nggak 1600, oh cek lagi ya. Tuh, minimumnya. Apakah ada pertanyaan nomor 7? Ada yang mau bertanya? Nomor 7. Enggak ya, paham ya? Ini Karina mati lampu. Si Edo sakit mata. Oke lah, semoga cepat sembuh. Saya hapus ya. Kita ke nomor 8 ya. Sudah dicatat ya. Oke, saya hapus. Kita ke nomor 8. Satu lagi. Nomor 8 ini adalah permasalahan max atau min ya. Gigen. Nomor 8, Ya, max Bu. atau min? Maksimum, Bu. Maksimum. Oke, kamu dapat dari sini ya. Apa yang mau dimaksimumkan, Kigen? Tenaga kerja bukan, Bu? Yang mau dimaksimumkan biasanya dekat sekali sama kata-kata maksimum minimum. Apa, Bu? Suaranya putus-putus. Oke, yang mau dimaksimumkan itu dekat sama kata-kata maksimummu itu. Jangan jauh-jauh. Keuntungan. Nah, itu dia. Masa tenaga kerja mau dimaksimumkan nanti rugi buat bayarin. Ya, Kigen ya, sambil di logika ya, oke? Yang mau dimaksimumkan itu kemungkinannya adalah keuntungan, kemudian apa ya? Ya mayoritas keuntungan deh kalau maksimum ya. Keuntungan dari jual apa nih, Kigen? Tanah ya, Bu. Tanah? Membangun rumah. Oh, rumahnya bukan tanahnya. Rugi, belum dibangun udah dijual. Nah, berarti rumah itu jadi X, bungalow itu jadi Y. Oke, dapat ya? Berarti kita udah bisa menuliskan fungsi tujuan kita nih. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Oke, fungsi tujuan tadi maksimum ya. Max, siapa yang mau dimaksimumkan keuntungan? Oke. Sekarang kita buat fungsi keuntungannya. Nah, tadi tentang rumah sama bungalow ya.
Berarti di sini F X, Y. Nah, ini nomor 8 udah semakin sulit loh ya. Jadi nanti di soal latihannya juga dibuka, temukan soal sulit misalnya. Nah, rumahnya itu berapa nih harganya? 2,5 juta sama 2 juta. Oh, ini keuntungannya, Ding, bukan harganya. Mosok rumah cuma 2,5 juta, nggak mungkin ya. Ini udah keuntungannya nih, berarti 2,5 juta. Itu untuk rumah berarti 2,5 juta kali X ya, kan dia jualannya nggak cuma satu rumah. Nah, ini dikali X, kemudian ditambah, sekarang yang bungalow itu ternyata keuntungannya 2 juta. 2 juta, Y, karena bungalow. Oke, fungsi tujuannya simpen dulu, kita udah selesai fungsi tujuan. Sekarang syarat. Syarat. Oke. Fungsi syaratnya apa nih, Kegan? Agak susah nih. Angka yang sudah kita pakai itu yang ini nih, kita buang ya. 2 juta sama 2,5 juta nih. Nah, masih ada angka 12.000, 80 minggu, ada 500 meter persegi, 400 meter persegi, 360 orang per minggu, 160 orang per minggu, 90 orang. Nah, syaratnya 500 X tambah 400 Y kurang dari 12.000 ya. Kurang dari sip, betul. 400 ya. Nah, jadi ini yang satuannya meter persegi ya. Kurang dari 12.000. Oke, betul, Kigan. Nah, syarat yang berikutnya, Kigan, ada angka yang belum kepake tuh. Oke, tinggal disederhanakan boleh ya. Yang berikutnya, apa? Yang ini angkanya udah dipakai nih, saya buang yang udah kepake. Nah, masih ada 80 minggu, 360 orang per minggu, 160 orang per minggu, sama 90 orang nih. Persamaannya, nah ini saya kasih clue lagi nih ya. Kalau membuat syarat, itu satuannya yang sama. Baru bisa jadi satu persamaan ya. Kayak yang ini tadi nih, persamaan Kegan yang pertama itu satuannya adalah meter persegi nih. Maka dia bisa disambungkan dalam satu persamaan. Aman, berarti benar. Nah, sekarang nih, satuannya beda-beda nih. Ada yang minggu, ada yang orang per minggu. Yang ini udah sama, yang ini orang. Beda, berarti mereka nggak bisa disambungkan sekaligus ya. Nah, gimana sekarang? Supaya kita utak-atik supaya mereka punya satuan yang sama. Nah, kita mau bikin satuan dalam minggu atau dalam orang nih, kira-kira yang benar yang mana nih? Karena nggak bisa dua-duanya ya. Coba dianalisis. Kira-kira kita akan membawa dia ke satuan minggu atau orang. Yang benar yang mana? Silakan. Dibantu Kegan juga, yang lainnya juga ikut membantu. Kalau nanti kalian ketemu soal seperti ini, biar nanti lancar. Oh, udah tahu nih. Gimana nih caranya? Dalam orang atau dalam minggu? Ada yang terlempar ya? Siapa yang kelempar? Sebanya kamu udah balik? Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Oke. Siapa yang kelempar ya? Masih satu lagi nih. Jericho, kamu ada? Jericho? Jericho. Iya, kenapa? Oh, ada. Ya, saya pikir kamu kelempar. Ya, aman-aman. Mica ada, Mica? Ada, Bu. Oh, ini Brian nih. Oke, udah kembali.
Yuk, gimana nih persamaannya? Mau dibawa ke satuan minggu atau satuan orang nih kira-kira? Apa yuk? Satuan apa dia? Samuel, kalau menurutmu dibawa ke satuan orang atau satuan minggu? Samuel. Kalau saya sih tadi kepikiran orang ya Bu, tapi saya juga nggak tahu sih benar apa enggak. Oke, coba ya. Kita trial bikin persamaan orang. Kalau persamaan orang berarti gimana nih? Samuel, persamaannya jadinya? Kan ini orang per Sebentar, minggu Bu. nih. Kalau orang Iya. per minggu, 360 mau kamu bagi 80 nanti jadi minggu kuadrat, Samuel. Oh iya, Berarti bisa nggak? enggak deh Bu kayaknya. Bisa, berarti fix ke sana ya. Harus dalam satuan minggu ya Bu berarti ya. Oke, coba kalau minggu. Kita lihat lagi nih. Kalau satuan minggu berarti persamaannya jadi apa? Ini orang per minggu dibagi orang berarti ya? Iya Bu. Kalau dibagi orang, orangnya habis ya, hilang ya? Iya itu orang habis, Ya, jadi yang di orang atas per itu 4. jadi minggu ya. Oke, sip. Berarti kita dapat persamaan langsung aja di sini ya. Berarti yang rumah dulu nih 360 dibagi 90 ya. Jadi ceritanya kita bikin Iya Bu. per minggu nih rumah, untuk bangun rumah itu sebenarnya seminggu itu butuh butuh berapa minggu gitu ya. Kita mau cari nih. Berarti kan 360 ini kan banyaknya orang dalam satu minggu. Berarti padahal tenaga kerjanya cuma ada 90, ya udah 360 itu kita bagi 90, baru kita dapat berapa minggu untuk bikin rumah. Nah, berarti ternyata 4 minggu ya buat bikin rumah ya. Nah, sekarang yang buat bikin bungalow. 160 orang itu per minggu. Nah, berarti 160 harus kita bagi dulu 90, baru dapat berapa jumlah minggu untuk bikin bungalow. Nah, ini kurang dari atau lebih dari nih, Samuel? Itu kurang dari deh Bu, soalnya ya? maksimum. Betul Iya. sekali. Nah, dia maunya dalam waktu 80 minggu itu dia udah selesai. Begitu ceritanya. Nah, ada syarat lagi yang belum? Syarat apa yang belum? Yang X lebih besar daripada 0, yang lebih besar daripada 0. Betul sekali. Jadi rumah itu nggak mungkin negatif. Bungalow yang dibangun itu juga nggak mungkin negatif. Jadi dia harus selalu di kuadran 1. Selesai pertidaksamaan kita, model kita. Nah, ini tinggal di gambar ya. Ini pertidaksamaannya tinggal digambar, tentukan daerah arsirannya, titik sudutnya, kemudian masukkan ke sana. Apakah paham sampai nomor 8? Jadi nanti kalau ketemu soal yang aneh-aneh kayak gitu jangan bingung ya. Pokoknya ingat satuannya. Nah, clue-cluenya saya ulang lagi nih. Clue pertama membaca soal cerita. Pastikan dia permasalahan max atau min. Itu dulu. Kemudian yang mau dimaksimumkan apa, mau diminimumkan apa, supaya ketemu X dan Y-nya. Temukan 2 variabel ya. Hanya 2 variabel X dan Y. Nggak mungkin ada Z. Nanti kalau ada soal yang aneh-aneh lagi variabelnya banyak. Pasti yang ada 3 variabel itu pasti jadi persamaannya ya. Nah, kalau bingung langsung buat tabelnya dulu supaya memasukkan angkanya tidak tertukar-tukar. Kemudian kalau nanti permasalahan maksimum, maka kalau bingung menentukan kurang dari lebih darinya dari pertidaksamaannya dari kalimat soal, pastikan kalau max mayoritas itu pertidaksamaannya kurang dari pertidaksamaan syarat ya. Kalau permasalahan minimum berarti tanda pertidaksamaan di syaratnya itu lebih dari, jadi mereka terbalik ya, kebalikannya. Oke. Nah, ini nanti yang nomor 8 ini kalau nggak salah nanti keuntungannya adalah Rp 60 juta nih. 60 juta.
Apakah ada pertanyaan? Silahkan sampai nomor 8 ini. Mengubah soal cerita menjadi model matematika. Nah, ini Bu. penjelasannya ya apa? Oh iya Bu, saya tadi mau nanya, itu kenapa nggak bisa dibagi sama minggu aja Bu tadi? Soalnya saya tadi udah nyoba bagi karena 80 minggu, jadi saya tadi sih kepikirannya awalnya kan 360 dibagi 80 berarti 4,5 X terus ditambahin sama 2Y itu ntar lebih kecil sama dengan 90 itu nggak bisa ya Bu? Karena nanti jadi minggu kuadrat. Nah, ini kan orang per minggu. Nah, per minggu ya. Ini per minggu nih. Minggu. Nah, kalau mau dibagi sama 80 minggu, nanti jadi minggu kuadrat jadinya, Samuel. Ya kan? Oh iya deh Bu, oh iya oke Bu, udah saya udah ngerti Bu. Oke, jadi ini nggak mungkin. Tidak mungkin. Kalau yang ini tadi Makasih kan, Bu. oke, yang ini tadi 300 supaya yang lainnya juga ngerti. Orang per minggu, kemudian dibagi sama 90 orang. Nah, ini kan orangnya bisa dicoret nih, gitu kan? Kalau di model fisika kan juga seperti itu ya, mengubah satuan ya, ya kan? Nah, bisa jadi minggu dia satuannya, gitu. Ada Ibu, lagi? saya mau Ya, tanya, boleh. boleh Silahkan. nggak kalau lebih kecil sama dengannya dijadiin orang per minggu juga? Jadi kayak orangnya kan 90, jadi dijadiin lebih kecil sama dengan 90 per 80 gitu, Bu. 90 per 80. Kamu mau jadikan orang per minggu aja? Orang Iya, per kalau kayak minggu. gitu bisa nggak, Bu? Nah kalau kayak gitu nih, kita pakai logika ini. Kita sambil melihat angkanya masuk akal nggak? Ini 300-an nih, ini 100-an lebih. Kalau nanti orang per minggu, 90 per 80 itu jadinya cuma 1 koma. Ya nggak, Nin? Iya, Bu. Iya, jadi mereka jauh sekali lompatannya. Jadi nggak mungkin ya. Oke? Oke, makasih, Bu. Oke, jadi patokan kita hanya dibikin dalam minggu aja atau orang saja, mana yang masuk akal gitu, Nin. Jangan Oke, diikuti betul. yang pecahan seperti ini. Oke. Ada lagi kah? Paham? Oke, semoga mengerti yang soal ini. Silakan dicatat, kemudian nanti dilanjutkan ya. Jangan lupa dilanjutin, kemudian ditempel di GCR. Sekarang saya akan menjelaskan tadi pertanyaan siapa tadi ya? Lupa deh saya. Sebentar, ini saya hapus dulu ya. Tadi pertanyaannya adalah, saya cari dulu soalnya. Sebentar. Oh, Jovita nih. Jovita tadi nanya kalau ketemu, ya udah nih. Kita buka di sini. X-Men 2. Jovita, kamu Ibu, sambil tapi itu saya angkanya ngarang, Bu. Jadi takutnya ngarang. nggak Oke, ya udah saya juga ngarang di sini deh. Jadi gini. Kalau misalnya kalian ketemu X min 2Y min 6, kemudian di sini dikali sama 2X plus 3Y di sini min biasanya berapa ya? 10 enggak 12. Biar bulat ya. Nah, ini misalnya lebih besar dari 0. Saya pakai yang kurang dari deh, biar beda ya. Saya pakai yang kurang dari 0. Oke, nah kalau kalian dapat soal seperti ini artinya, ini saya anggap sebagai persamaan 1 nih. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Nah, nanti gambarnya seperti apa gitu ya, kita gambar aja dulu. Nih, caranya adalah kita ambil persamaan 1, biasa aja. Nih, kalau kan supaya dikali mereka kurang dari, saya ambil aja yang X min 2Y
itu yang negatif deh. Nah, dan berarti persamaan yang kedua 2x plus 3y itu pasti kebalikannya dong. Gitu. Ini pindah ruas ya 12-nya ya. Suara saya apakah kayak robot? Halo? Suara saya jelas nggak, Nin? Tadi sempat kayak robot tapi masih bisa terdengar, Bu. Oh, masih bisa terdengar. Oke. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah terbalik nih. Sekarang yang X min 2Y itu yang positif. Kemudian dan yang 2X plus 3Y itu yang kurang dari 12. Oke, sekarang kita gambar nih. Digambar. Gambarnya sebelah sini ya. Oke. Nih, kalau X-nya 0, kita persamaan yang pertama dulu. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya min 3. Oh, ke bawah. Min 3 nih. 1, 2, 3. Nah, min 3. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita garis dulu. Salah, sebentar. Pakai warna biru aja. Ini kita garis ke sana. Nah, ini persamaan garis yang pertama ya. Kok mau geser? Oke deh. Nah, ini padahal kurang panjang ke sana sebenarnya. Karena di kuadran 1 ya nanti ya. Tapi nggak harus kalau karena ini bukan soal cerita. Oke, sekarang gambar yang kedua nih. X-nya 0, berarti Y-nya 4. Kita bikin Y-nya 4. Sekarang warna hijau. 1, 2, 3, 4. Nah, dapat nih. Kemudian kalau X-nya 0. Salah ya? Oh, salah. Sekarang Y-nya yang 0. Berarti 12 dibagi, nah ini ke sini ya. Ini ke sini garisnya. Ke 6 ya. Nah, garisnya ke sana. Ini geser. Oke. Nah, kemudian nah, ini garisnya udah dapat nih dua-duanya. Kemudian kita mau mengarsir wilayahnya nih. Nah, perhatikan nih. Ini sebenarnya tadi garisnya panjang ke sana ya, tapi nggak cukup nih. Nah, kita lihat nih. Kemungkinan pertama itu garis pertama, ini garis pertama, ini garis kedua nih. Oh, ini salah ya. Ini 1, ini 2. Salah nih, 1, ini 2, biar nggak ketukar. Nah, kemungkinan pertama itu garis 1 kurang dari. Garis 1 itu kurang dari, itu berarti yang ke kiri ya. Kiri itu sebelah sini, kiri atas nih. Sebelah sini nih arahnya. Nah, kemudian garis yang kedua itu sebelah kanan ya, kanan. Garis 2 itu kanan. Garis 2 itu kanan. Kanan. Sebentar, loh kok menghindar? Ini kayaknya ada yang salah nih soalnya. Ini harusnya plus nih kayaknya. Nggak bisa sembarang nih bikin soalnya. Oke, sebentar. Ini kalau ikutin ini kurang dari kiri ya, benar ya? Kemudian yang ini sebelah kanan. Oh, oke. Ini yang salah di sini, saya tahu. Ini nggak bisa kurang dari. Dia harus selalu lebih dari ya. Ini saya betulkan. Ini selalu lebih dari, jadi nggak mau kalau kurang dari. Berarti tanda ininya juga kita ubah nih. Nah, kemudian kurang dari, ini lebih dari. Ini berarti harus sama ya.
supaya hasil kalinya menjadi positif, berarti kalau persamaan pertama kurang dari, persamaan yang kedua harus kurang dari. Kalau persamaan pertama lebih dari, persamaan yang kedua harus lebih dari. Nah, begitu. Jadi ini selalu ya, kalau saya tadi salah tadi, kurang dari. Harus selalu hasil kalinya positif. Oke. Karena kalau enggak kompak ternyata. Nah, ini saya hapus dulu nih. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Persamaan 1 itu tadi kurang dari. Nah, ke kiri. Sekarang persamaan yang kedua itu juga kurang dari ke sini. Nah, ini dia. Nah, wilayahnya ada di sini juga ya. Ini kok ke sana, ini ke sana. Oh, berarti sebelah sini nggak ada. Yang inilah yang diarsir nih. Dapat 1 nih kemungkinan pertama. Wilayah ini yang kita arsir. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua. Ini bablas ya, kalau nggak ada syarat X lebih besar dari 0 Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua nih. Garis pertama itu harus lebih besar dari 0, berarti lawan tanda ke dalam sini. Garis yang kedua itu harus lebih dari, berarti ke atas. Nah, ini dia wilayah arsiran yang kedua ada di sini. Saya pakai warna apa ya? Hitam aja deh. Di sini nih. Ke sana ya. Maka nyilang nanti bentuknya. Nah, nyilang ke sana. Ini arsiran juga. Nah, apakah jelas, Jovita, gambarnya? Berarti daerah penyelesaiannya ada 2 gitu ya, Bu? Ada 2. Nah, kalau nanti jadi ada 2 di wilayah ya, jadi kayak bentuk pita gitu ya. Jadi ada di sini, kalau di sini iya, berarti di sini juga iya. Nah, paham Oke, ya? Bu, paham, Bu. Terima kasih. Oke, sip. Ada lagi kah? Jadi jangan dikali pelangi ya, no, nggak boleh dikali pelangi, nanti muncul X kuadrat, kan kita konteksnya di linier, semua linier ya. Maka ini kita ambil satu persatu, ceplok ke sini, yang ini ceplok ke sana, dicari kemungkinannya. Nah, baru kita kerjakan masing-masing gitu. Paham ya yang lainnya ya? Ini ada di soal tugas ya, Jovita ya? Iya, Bu, kalau nggak salah. Oke, nah itu perhatikan yang lainnya. Ini ada di soal tugas, jadi kalian harus paham juga tentang ini. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Dari soal latihan atau soal tugas? Nggak apa-apa. Kalau dari modul udah, tinggal lanjutin. Silahkan. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini saya stop share ya. Saya stop share. Semoga